Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat muda. Alhamdulillah ketemu lagi pada malam hari ini untuk live IG. Ini kita masih menunggu Mas Fajrul sama Weh. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah. ini benar-benar sesuai dengan tema ya, merah putih gitu. Hah? Ini tinggal dikerek aja ini bro. Apa ya bro? Tinggal dikerek aja Iya, udah jadi bendera ini, luar biasa. udah jadi bendera iya. Itu sono merah sama putih ya. Merah sama putih. Oke. Ya ini sebenarnya agak Halo Mas Fajrul, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Jrul. Ini agak gimana ya? Namanya Fajrul dan Fajrul, jadi panggilnya Iya, Jrul aja kayak gitu. Jadi kita terinspirasi dari ini ya, Sihab dan Sihab gitu ya. Jadi kalau beliau-beliau kan sudah luar biasa lah, Mbak Najwa, terus Prof Kures. Kalau kayak kita kan apa namanya ya, obrolan angkringan aja sebenarnya yang kita kemudian pindahkan ke live IG kayak gitu, karena kan memang kebetulan apa namanya posisi aku lagi di Jogja, terus apa nih aku manggilnya, masa Fajrul kayak manggil diri sendiri gitu. Iya, yang namanya aja gimana ya Jrul ya. Wong, Oh, iya. aku juga namanya Fala, awamu juga namanya Fajrul Fala. Ya udah memang ya udah Jrul aja gitu. Oh, jalan aja. Oke. Iya. Oke. Nah, tapi menarik sih sebenarnya, sebelum kita lanjut bahas tentang Pak Sapardi gitu ya. Mungkin biar banyak teman-teman juga yang tahu gitu. Maksudnya kalau aku pengen nanya dulu deh, kalau dari kamu nih, kenapa namamu Ki Fajrul Falah gitu loh? Ada cerita nggak dari orang tua atau siapa gitu? Iya. Jadi nama Fajrul Fala itu sebenarnya ini Jrul. Apa namanya? Ada dua ya. Jadi 1 minggu sebelum aku tuh lahir, itu bapak aku tuh nyiapin 2 nama. Satu namanya, kalau perempuan namanya Uli Nuha, kalau misalnya laki-laki namanya Fajrul Fala kayak gitu kan. Ternyata berjodoh kan laki-laki kayak gitu. Akhirnya bapakku juga nyesel kayak gitu kan, kalau laki-laki yang berjodoh. Lah terus akhirnya dinamain Fajrul Fala kayak gitu. Tapi berarti karena mungkin keterbatasan teknologi zaman dulu ya, jadi memang belum tahu gitu ya. Maksudnya orang tua kita menyiapkan 2 nama gitu ya, antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Iya, jadi kan dulu USG-nya itu cuma inilah, USG-nya itu pakai metode mimpi kali ya. Oh, atau memang desamu aja yang masih terbelakang bro waktu itu. Nah, kalau ngomong desa terbelakang itu ya ini Jrul. Jadi samping desa itu salah satu desa terisolir di Jawa Tengah ketika tahun 2000. Iya. Jadi kurang lebih ya sama kan, sampingnya kan juga sama-sama terisolir. Iya. Jadi nama Fajrul itu, Fajrul Falah itu, tak kira kita itu sama ya Jrul kayak. Iya. Bapak kita kan ini apa namanya, bintangnya 9 kayak gitu loh. Jadi bener. jadi terinspirasi sama satu tokoh kayak gitu, satu tokoh yang kebetulan beliau itu kan ketua PBNU kayak gitu ya, ketua PBNU. Terus namanya juga Fajrul Fala ya, mungkin apa namanya, pengen anaknya itu
ya seperti beliau kayak gitulah ya, tapi nyatanya kan kayak gini ya. Ya nama tinggal lama kayak gitu kan, yang penting doanya dan akhlaknya lah ya. Nyatanya Kira kamu juga sama itu ya? Oke, kalau aku sendiri memang dulu itu hampir sama sih sebenarnya, tapi kalau aku alhamdulillah memang sudah awal orang tua itu tahu bahwa yang akan lahir ini adalah anak laki-laki. Tapi waktu itu sebenarnya kalau bapak sama ibu sendiri atau abah sama ibu sendiri itu menyiapkan nama Alwi sebenarnya. Nah, tapi kemudian siapa? Hah? Alwi. Ya. Nah, terus simbahku itu kan beliau kader P3, bahkan pernah jadi wakil ketua umum P3 Kabupaten Tegal. Terus selain itu aktif di NU juga di kabupaten, dan ya itu tadi benar. Akhirnya kan setelah aku tahu bahwa namaku ini adalah dari usulannya Simbah, ternyata benar setelah tak konfirmasi memang dari Fajrul Falah, yang putranya Kiai siapa? Tolha Hasan ya? Kiai Tolha Mansur, kakaknya Gus Romi ya? Kakaknya Gus Romi. Ya itulah berkah nama Fajrul Falah kayak gitu ya. Iya. Ya berkah nama ternyata ya kita ketemu juga ya di ruang yang sama kayak gitu kan. Lah ketika itu kan nggak Fajrul ya. Iya. Alhamdulillah kita akhirnya waktu itu dipertemukan di Nailul Ula, terus ya obrolan kita nyambung kayak gitu, karena memang sebelum kita bahas ke Sapardi nih Mas Fajrul nih, kita bahas masalah sastra dulu, atau kita bahas masalah baca tulis kayak gitu, atau yaitu sastra ya. Kalau aku dulu pertama kali kenal sastra itu dari abah, jelas ya, karena abahku juga beliau itu almarhum guru bahasa Indonesia. Nah, terus kemudian dulu itu dari zaman aku SD kemudian SMP itu udah dicekokin buku-buku ini angkatan lama. Jadi kayak buku-buku novel Siti Nurbaya, terus novelnya Sultan Ali Jahbana gitu-gitu. Ali Jahbana. Yang salah asuhan dan lain sebagainya gitu-gitu. Terus tenggelamnya kapal Van der Wijk-nya Buya Hamka abad pertengahan di pertengahan gitu-gitu kan. Jadi mau nggak mau karena memang terpapar dengan hal-hal itu, akhirnya dengan sastra, dengan novel, dengan cerpen, dengan puisi gitu-gitu. Tapi memang kalau puisi sendiri sebenarnya kalau aku tuh baru mulai pas zaman kuliah lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kuliah tuh bener-bener baru kayak lebih pengen menggeluti atau kenal puisi kayak gitu. Kayak aku jujur baru baca puisinya Pak Sapardi yang nanti kita akan bahas. Yang Sapardi itu pas kuliah kayak gitu. Jadi dulu pas SMA, SMP nggak tahu kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Jul? Kebetulan ada yang tanya juga nih. Ada yang tuh tanya kemarin pas aku kan open question juga gitu ya. Jadi kapan sih pertama kali Mas Fajrul ini kenal dengan dunia sastra, dan atau lebih spesifik lagi mengenal Pak Sapardi kayak gitu? Ini Fajrul yang mana dulu? Kalau sampean kan Fajrul waras ya kan, Fajrul sehat. Karena jurusannya kedokteran Pak. Kalau saya Fajrul psikologi ya kaitan memang gitu ya. Iya. Ya Jul, ini kita kedatangan sama ini sih sastrawan dari Tulungagung, ini ada Mas Bagus Rahmat, teman-teman saya juga yang kemarin sebenarnya ngusulin juga untuk ayo Jul bikin live IG soal Sapardi kayak gitu kan. Saya seneng banget sama Mas RBS, Mas Rahmat Bagus. Saya sastrawan juga, pernah ngobrol panjang. Nah, kalau pertemuan pertamaku dengan sastra sebenarnya ketika SMA sebenarnya ya Jul ya. Awal pertama kali aku ketemu sama sastra, dan kemudian katakanlah sampai hari ini aku menikmati sastra setiap harinya, itu karena dulu aku punya guru namanya Pak Pujo Mulyono kayak gitu. Beliau memang ngampu
sastra Indonesia kayak gitu, jurusannya sastra Indonesia. Nah kemudian setelah itu aku baca pertama kali soal buku sastra sebenarnya pertama kali itu SMP kelas 3. Aku nyelesain novel Ayat-Ayat Cintanya Habibur Rahman Al-Shirazi itu pertama kali, dan setelah nonton filmnya nangis kayak gitu kan, ya itu ya bagian dari ekspresi ini nangis baper atau nangis nggak ngerti apa? Saya nangis karena saya nggak bisa seperti Fahri kayak gitu kan, dapat dua kan enak. Iya jadi awal seperti itu. Nah terus kemudian muncul karena saya memang tidak bisa bergelut di bidang fisika dan biologi sebenarnya, ya kan. Aku memang orang yang cenderung nggak bisa ngitung nggak pinter kayak gitu kan. Nah setelah itu kemudian di SMA aku memang ada jurusan bahasa gitu Jurul. Jadi akhirnya setelah tes IQ, kemudian setelah itu disarankan oleh guru, ternyata aku juga disarankan untuk masuk bahasa. Nah dari aku masuk bahasa inilah aku pertama kali belajar tentang teori-teori sastra kayak gitu. Ya sastra untuk anak SMA kayak gitu kan, ngapalin periodisasi sastra. Kemudian setelah itu kenalan sama Pak Sapari Djoko Damono, dikenalkan dengan novel-novel yang tadi itu, terus Sultan Al Syabana, ada Abdul Muiz, ada Marah Rusli, sampai harus ngapalin tuh dari sastra Pujangga lama sampai cyber sastra yang sekarang gitu kan. Nah, pertemuan pertama kali dengan Pak Sapari Djoko Damono itu sebenarnya ketemu di ujian UAS kayak gitu, karena puisi-puisinya Sapari Djoko Damono itu selalu dibahas di UAS kayak gitu kan. Nah, kalau buku pertama yang tak selesaikan dari Pak Sapari itu malah buku kritik sastranya Jurul. Jadi ada buku judulnya Rendra ;2 Permainan Makna. Jadi itu salah satu buku Pak Sapari Djoko Damono yang terbit tahun 99 dan itu hanya ada di perpustakaan. Kebetulan itu tak colong sampai hari ini nggak tak balikin karena itu memang buku yang mohon maaf ini kalau ada Pak guruku ya, mohon maaf lah ya. Ya jadi itu aku baca itu kemudian kayak oh alah Sapari itu seperti ini kayak gitu. Nah setelah itu kalau ketemu dengan ya karena akhirnya menjadi tugas ya Jurul ya, tugas-tugas sekolah, bahkan ujian nasionalku pun juga ujian sastra Indonesia kayak gitu. Yang lain kan ujiannya kan biologi, fisika atau akuntansi, aku sastra Indonesia kayak gitu kan. Ya setelah itu lanjut di psikologi, alhamdulillah ketemu dengan teman-teman dan aku ketemu sama mentor ayah rohaniku, namanya Mas Iman Budi Santosa, salah satu murid dari Umbulandu Paranggi yang ada di Jogja sampai hari ini. Saya berguru sama Pak Iman Budi Santosa, Pak Teguh Sastra Asmara di Jogja, dan teman-teman yang di Malioboro kayak gitu. Jadi ya saya akhirnya jadi penikmat sastra dan kemudian walaupun di psikologi, dan alhamdulillah sih pertemuan saya dengan sastra kumpul di skripsi kayak gitu. Jadi skripsi saya memang membahas tentang psikologi sastra kayak gitu. Psikologi, dan ya bukan berarti sombong atau gimana, tapi alhamdulillah itu jadi satu-satunya skripsi yang bahas tentang psikologi sastra di UI dari tahun 95 kayak gitu. Jadi ya ya wis itu bagian dari karya-karya saya aja kayak gitu, Jrul. Oh, tapi berarti, sisi saya itu bukan penyair ya Jrul ya, tapi penikmat aja lah ya. Iya. Penikmat sastra. Mantap banget nih. Nah nanti bisa lah lebih lanjut ngomongin tentang skripsinya tadi, isinya kayak gimana. Tapi berarti kamu lebih dulu ya untuk mengenal daripada aku kayak gitu kan. Apa sih yang kemudian hal yang kamu paling teladani dari seorang Sapari Djoko Damono? Ya Jrul, kalau dikatakan paling mengagumi dari Sapari Djoko Damono itu titik dia itu bisa konsisten dan rajin kayak gitu, rajin untuk bikin karya-karya menurutku. Karena Pak Sapari Djoko Damono ini kalau dilihat dari tracknya itu pertama kali nulisnya tahun 60 kalau nggak salah. Tahun 60 itu beliau nulis dan dia itu dikategorisasikan atau dimasuk ke periodisasi sastra tahun 60 sampai 70 bareng sama Taufik Ismail kayak gitu kan. Nah, pertama kali nulis di situ, tapi beliau itu beneran sampai akhir hayatnya bulan Juli kemarin itu beliau masih punya draft yang belum diterbitkan. Nah, sekarang kan baru akan diterbitkan sama Gramedia kalau nggak salah. Baru akan diterbitkan kan nanti. Baru akan diterbitkan. Jadi segila itu beliau kayak gitu, serajin itu beliau itu dari tahun 60 kemudian sampai sekarang.
Selain rajin, meninggal beliau usia berapa ya kemarin? beliau itu lahir tahun 40. Lahir tahun 40, kemudian meninggalnya 2020 ini kayak gitu. Nah, kira-kira ngitung aja dulu kan aku nggak bisa ngitung banget ya. Jadi silakan gitu. Aku cuma ngapalin aja kayak gitu. Iya. Jadi produktif, dan satu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu bahwa Pak Sapardi Djoko Damono ini bukan cuma sastrawan, tapi dia juga ilmuwan sastra. Dia itu profesor doktor loh ya. Jadi udah itu profesor doktor Sapardi Djoko Damono, yang kemudian dia lahir di Solo, sampai kemudian dia jadi dosen di UI kayak gitu kan, jadi guru besar sastra juga di UI, profesornya di UI. Beliau itu paling terkenalnya di UGM nggak sih? Iya kan? Iya, saya S1 itu di UGM, alma mater Anda. Kalau saya UGM itu Gunung Merapi, Pak. Yang di puncak. Iya. Jadi apa namanya, Pak Sapardi itu sih di titik beliau itu rajin, kemudian beliau itu ya gila juga, gila sastra juga, dan yang tidak banyak orang bisa lakukan adalah beliau itu komprehensif. Dia sastrawan, dia juga ilmuwan. Dia nulis novel-novel, dia nulis puisi, dia nulis kritik-kritik sastra. Kemudian dia pun juga nulis banyak teori-teori, dan dia juga dosen kayak gitu loh. Dan sampai hari ini kok aku rasa belum ada yang sampai ke titik beliau itu. Paling dekat itu sastrawan yang paling dekat itu Budi Dharma. Budi Dharma beliau itu dosen juga, kritik sastra juga, tapi dia novelis kayak gitu. Jadi rajinnya beliau, gilanya beliau, komprehensinya beliau, dan ya beliau itu, bagi saya beliau puisi. Kalau Sapardi bikin puisi, bagi saya beliau itu puisinya. Biasa ya. Iya. Tapi ngomongin masalah puisi nih tadi ya, sekalian nyambung. Ini ada yang tanya soalnya Mas Fajrul. Kalau puisinya Pak Sapardi nih, kalau dari Mas Fajrul sendiri, ini saya juga bingung nih. Karena kan kita Fajrul dan Fajrul ya. Jadi sebenarnya yang ditanya itu siapa sih? Ini ada yang nanya nih. Dari puisinya Pak Sapardi ya, yang luar biasa banyak itu dan hampir semuanya keren-keren, paling suka tuh yang mana? Kalau dibilang paling suka, saya itu paling suka aslinya ya judulnya. Kalau puisinya Pak Sapardi itu aku paling suka Pada Suatu Hari Nanti judulnya. Boleh dibacain nggak? Pada Suatu Hari Nanti. Kan kita tadarus puisi malam ini, jadi tadarus. Iya. Jadi ini aku udah buka dulu, langsung kok tadarusnya ya. Saya udah lama banget dulu nggak baca puisi dulu. Oh iya. Ini lama ini jadi. Ya ini sedikit ya judulnya. Untuk teman-teman. Dan oh ya teman-teman, sebelum sebelum ini Mas Fajrul baca puisi ya, nanti bagi teman-teman yang udah datang, alhamdulillah selamat bergabung, terima kasih. Dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan ataupun ada beberapa hal yang ingin disampaikan, mungkin bisa disampaikan lewat komentar ya Mas Fajrul ya. Nanti kalau misalkan nanti waktunya masih banyak, ya pasti nanti akan kita jawab dan kita bahas kayak gitu. Monggo Mas Fajrul. Ya. Oke, satu puisi dari Pak Sapardi Djoko Damono, judulnya Pada Suatu Hari Nanti. Okay. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun, di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya aku cari. Sapardi Djoko Damono. Insya Allah, merinding bro, merinding bener. Aku yang merinding terus, belum betul merinding langsung. Enggak, aku belum pernah, jujur belum pernah. Pernah aku sekali ketemu dengan Pak Sapardi. Itu pun aku kalau nggak salah ada event di UGM ya, aku lupa tahun berapa. Dan ya ketika beliau kemudian membaca puisinya pas langsung maupun di YouTube itu
mungkin karena ya itu tadi apa, ketika misalkan nih ada beberapa tokoh yang ketika dia pidato atau apa sangat-sangat karismatik dan kemudian pendengarnya itu apa namanya, yang akhirnya fokus untuk mendengarkan. Nah, Pak Sapardi ini termasuk yang kayak gitu, terutama saat beliau membacakan puisi-puisinya kayak gitu. Nah, terkait dengan tadi puisi yang apa namanya pada suatu hari nanti nih, kan suka banget sama puisi itu. Sebelum mungkin apa namanya, kita agak bahas sedikit tentang isinya gitu ya. Kok kenapa kok paling seneng dengan yang judulnya itu, bro? Kenapa paling seneng tuh yang pada suatu hari nanti? Ada ada pengalaman kah atau memang gimana ya? Ya kayak gitulah, gimana? Iya, jadi aku mengalami pengalaman estetik, Jurul. Jadi ketika kita lagi, tadi kan aku baca sedikit ya, baca puisinya, dan ketika kita merinding ya, Jurul ya, itu kita mengalami pengalaman estetik, dan rasa merinding itulah yang aku pertama kali baca puisi ini juga merasakan hal yang sama. Jadi kekuatan dari puisi-puisi Sapardi Djoko Damono itu kan dia ringkas ya, Jurul. Dia bukan tipe kayak Rendra yang panjang, bukan kayak narasi kayak itu, enggak. Tapi dia paling cuma berapa, tiga baris aja, tapi dia benar-benar padat sekali kayak gitu. Nah, aku malah pertama kali baca puisi ini, tahu puisi ini itu malah dari bukunya yang lain dulu. Jadi ada buku satu kritik sastra yang terbit kalau nggak salah tahun 2013 atau 14, namanya Bilang Begini Maksudnya Begitu. Itu udah terbitan kedua. Itu aku baca, kok ada puisi yang bagus gitu kan. Akhirnya aku baca. Aku paling seneng sajak ini, Jurul. Kenapa? Karena sajak ini itu sangat rapi, dan kemudian sangat apa ya? Ya inilah puisi, jadi aku nggak bisa mengatakan sampai apa sensasinya, nggak bisa kayak gitu. Jadi sampai ke titik yang ngerasa enak banget kayak gitu, dengarnya enak banget. Misalnya kayak gini nih, di puisi ini kenapa kok rapi? Karena rimanya itu semuanya sama, belakangnya semua kayak gitu. Dan dia menggunakan logika-logika yang sama di setiap bait kayak gitu, Jurul. Misalnya kayak gini kan, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi di dalam bait-bait sajak ini kau tak akan kurelakan sendiri. Jadi ibaratnya Sapardi ini menjawab kerinduan si pasangannya itu dengan cara apa? Meninggalkan karya, mendirikan jejak di dalam sajak puisi-puisi ini kayak gitu. Logikanya juga sama yang kedua, pada suatu hari nanti suaraku tak akan terdengar lagi, tapi di antara larik-larik sajak ini kau akan tetap kusiasati. Yang terakhir, pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenali lagi, namun di sela-sela sajak ini, di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Jadi ya dibilang romantis banget ya, Jurul Sapardi. Iya, makanya sampai luar biasa. Tapi memang kalau menurutmu ini puisi yang memang ditujukan untuk seseorang atau siapa? Nah, ini pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh sastrawannya. Nah, ini aku kenal teori ini pun juga dari Pak Sapardi, Jurul. Jadi di buku Bilang Begini Maksudnya Begitu itu, Pak Sapardi itu bilang bahwa yang namanya puisi itu ada dua tipe. Ada yang namanya tipe transparan, ada yang namanya tipe prismatik. Kalau tipe transparan itu ibaratnya kalau aku ngomong A, ya berarti interpretasinya itu A. Tapi ketika kita ngomong puisi liriknya itu A, bisa aja dia multitafsir kayak gitu kan. Nah, di kalimat terakhirnya Pak Sapardi buku itu bilang ya kalau misalnya pengen tahu, tanyain sastrawannya sendiri kayak gitu kan. Apa Mas Fajrul juga pengen nanya langsung ke sastrawannya? Monggo ya. Kamu nyusul dulu monggo. Saya nanti dulu aja. Kayaknya kamu duluan aja deh. Aku belum nikah ya, Bro. Iya. Ini kalau kan Mas Bagus ya, awalmu moco iku pas lagi jatuh cinta tas dulu. Waduh. Ini Jurul yang mana nih? Mas iya, Bagus. Mas Bagus. Iya, Jurul sing di Jurul apa Mas Jurul B. Iya. Tapi kalau kita pakai kaos merah putih, mungkin Pak Jurul yang merah atau Pak Jurul yang putih gitu ya. Aduh, iya Jurul. Jadi, tapi bener juga, mungkin pas aku baca ini dalam keadaan jatuh cinta kayak gitu kan. Karena kan kekuatan dari puisi itu kan mewakili gitu ya. Puisi itu mewakili. Bener banget.
Waduh, kalau kamu sendiri dulu aku juga penasaran juga, maksudnya Ya. apa namanya? Kalau kamu sendiri apa sih puisi yang menurutmu bener-bener makdek kayak gitu? Mak seru. Aku kalau dari Pasapardi ya, yang paling banget itu apa namanya dua, yaitu Hujan Bulan Juni dan apa namanya yang Fana adalah waktu, gitu sih. Karena ya ada apa namanya ada pengalaman juga. Waduh, Mungkin bisa aku baca kali ya, bisa aku baca ya, karena tadi Fajrul Putih kan udah baca nih, nah aku juga nggak mau kalah dong, aku juga pengen baca puisinya Pasapardi gitu. oh iya Jul. Silakan Oke. Jul, kamu juga. Oke, aku baca ya. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Ya, kita abadi. Luar biasa, bro. Aku kalau baca dua puisi itu tuh juga apa namanya pasti teringat sih pada suatu momen kayak gitu. Jadi memang ya benar ya tadi apa namanya kadang suatu puisi ini kan menggambarkan emosi, menggambarkan keadaan saat kita apa namanya membacanya kayak gitu dan membaca dan menikmatinya. Dan memang apa namanya dulu puisi ini ya pernah lah apa namanya menjadi apa namanya suatu hal yang mewakili perasaan kayak gitu, terutama pas tahun-tahun 2017 sampai tahun lalu. Wah, ini ya memang kayak gitu Jul. Kadang-kadang memang apa namanya semua orang bisa jadi sastrawan ketika dia patah hati itu memang. Iya benar. Oke. Dan Gus Dur kan juga pernah bilang waktu itu. Jadi ada bukan Bener. apa ada waktu itu saya baca cerita lupa di buku yang apa, tapi waktu itu kalau nggak salah ada seorang penulis Ahmad Tohari Jul. Hah? Ahmad Tohari itu Ahmad Tohari ya, yang kemudian kok puisinya kok jelek banget tulisanmu kayak gitu. Terus habis itu apa namanya wah mungkin belum pernah patah hati nih belum kayak pernah. gitu. Iya, Itu jadi Ahmad memang Tohari ya? ya itu yang benar kayak gitu. Jadi ya itu semua orang itu bisa menjadi sastrawan ketika dia patah hati. aduh. Iya. Iya. Ini nih Jul, aku ada takra yang gabung nih. Ada yang beruntunglah. Gimana tadi? Beruntunglah seseorang yang dicintai terangan. Tulisan luar biasa. Halo, jadi si Sandia ini dia novelis, dia anak psikologi UI juga. Halo Jurut, oh iya, kurang jawaban deh.
Iya iya, sama ini yang Jogja House Plan itu namanya Mas Hari, dia teman-teman diskusi filsafatku dulu di Burjo dulu. Senang juga sama Sapatri kayak gitu. Iya. Oke. Nah terus Ya itu apa namanya? Ya itu tadi istilahnya ketika kita ngomongin masalah tadi ya mewakili apa namanya perasaan, tapi memang dan bisa jadi apa namanya ya bahwa puisinya Sapardi kan kemungkinan memang itu bisa jadi adalah pengalaman yang kemudian Sapardi pernah alami kayak gitu. Nah, terus aku pengen ngomongin lagi tentang ini gitu kan kemarin Hujan Bulan Juni sendiri itu kan sempat dijadikan novel gitu kan. Ada trilogi ya kalau nggak salah ya, Sampai Yang Fana Adalah Waktu atau tetralogi ya itu ya? Itu bentar bulan Juni itu kalau nggak salah satu, kalau tetraloginya itu yang triloginya itu trilogi Surkam kalau nggak salah, tapi memang dialih wahanakan dari novel. Oh iya. Nah terus kemudian itu sempat dijadikan film gitu, yang waktu itu 2017 aku ingat banget perankan oleh si Adipati Dolken, dan waktu itu yang perempuannya itu si Velov gitu ya. Nonton film itu nggak? Yang Hujan Bulan Juni? Iya, yang Hujan Bulan Juni. Aku nontonnya yang Perahu Kertas dulu. Oh ya, nontonnya Perahu Kertas. Iya. Yang Perahu Kertas yang mana ya? Jadi itu dulu pas kalau nggak salah itu yang main Maudy Ayunda itu. Yang Perahu Kertas. Oh, bukan melaju. Bentar dulu, itu bukannya Mbak Dilestari ya? Kalau Perahu Kertasnya itu kalau setauku dia itu apa namanya? Ada kontribusi Sapardi juga ada Mono juga. Tapi yang menarik Jul dari Pak Sapardi sendiri itu yang sangat terkenal tadi kan di awal ya, Pak Sapardi itu orang yang salah satu sastrawan yang bisa mengalihwahanakan banyak karya kayak gitu. Yeah. Jadi kayak misalnya Pak Sapardi itu nulis puisi yang judulnya Hujan Bulan Juni kayak gitu kan. Dan awalnya kan itu puisi. Kemudian setelah itu dialihwahanakan jadi novel. Kayak gitu kan. Nah, setelah itu juga Pak Sapardi juga ngasih alihwahana juga di puisi-puisinya yang lain kayak gitu. Jadi dan termasuk musikalisasi sastra, setauku salah satu yang paling, aku nggak tahu ya yang pertama kali siapa, tapi yang paling boom itu kan Ari dan Reda, ya kan? Itu kan yang bikin puisi Aku Ingin kemudian enak banget didengar kayak gitu kan. Jadi puisi-puisinya beliau itu dialihwahanakan kayak gitu kan. Kemudian jadi film juga di Hujan Bulan Juni itu. Kayak gitu. Jadi Sapardi ini salah satu tokoh yang bisa mengalihwahanakan banyak hal, dan itu jarang banget ada sastrawan yang sampai ke titik itu. Hebatnya Pak Sapardi kayak gitu. Makanya di kurikulum sastra, bahkan kayak aku yang di anak bahasa itu ya udah wajib hukumnya baca buku-bukunya Pak Sapardi. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin ke situ Jurul, nanti aku juga pengen nanti pengen ngomongin itu tadi istilahnya tentang keunikannya beliau itu ya. Maksudnya memang karena itu tadi karena beliau juga sastrawan yang sangat-sangat hebat kayak gitu. Jadi memang karya-karyanya ini juga ya itu istilahnya nggak cuma puisi tapi juga novel, terus kemudian sempat dialihwahanakan jadi film juga. Aku masih pengen tadi bahas yang film itu tadi gitu loh. Maksudnya aku baru tahu loh ternyata fakta Perahu Kertas ini awalnya dari Pak Sapardi gitu. Nah, apa yang kemudian pengen kamu sampaikan ke teman-teman mungkin ya? Maksudnya dari film Perahu Kertas ini kan aku juga dulu suka banget dengan alur ceritanya Perahu Kertas. Aku baca novelnya, kemudian lihat filmnya kan sampai 2 kali kalau nggak salah. Jrul, ternyata aku yang salah Jrul. Bener, yang Perahu Kertas itu punya Dewi Lestari ternyata. Iya, punya Dewi Lestari makanya. Iya, novelnya si Harung Bramantyo kan. Itu kalau nggak salah cuma itu doang,
beliau cuma bikin buku kalau nggak salah, atau puisi ya, kumpulan puisi Perahu Kertas. Tapi kalau yang novel sama film memang ini dari Dewi Lestari. Iya, Hujan Bulan Juni ya. Iya, Hujan Bulan Juni. Tadi balik lagi Hujan Bulan Juni. Benar. Nonton nggak film? Iya. Kalau Hujan Bulan Juni, aku nggak nonton dulu. Nggak nonton. Sampai sekarang nggak nonton. Sampai sekarang saya nggak nonton. Karena kalau ditanya apa ya, aku lebih menyukai Pak Sapardi itu di puisi dan analisa sastranya kayak gitu, di kritik sastranya kayak gitu. Jadi saking banyaknya karya-karyanya Pak Sapardi kayak gitu, ya memang coba kalau misalnya kita lihat karya Pak Sapardi di Google kayak gitu kan, buku itu banyak banget sampai aku nggak hafal. Itu banyak banget kalau dilihat kayak gitu kan. Nah, kalau ditanya kenapa kok aku nggak nonton, ya mungkin karena aku yang nggak begitu senang nonton film sebenarnya gitu kayak gitu kan. Tapi lebih suka ke puisinya, terus kemudian dianalisa analisa sastranya kayak gitu. Nah, yang jadi kata kunci juga bahwa kadang-kadang kalau alih wahana itu kayak menghilangkan feel-nya gitu loh, Jul. Tapi bukan berarti itu tidak bagus loh ya, bukan berarti itu tidak bagus, tapi tapi Pak Sapardi sendiri di situ main loh, bro. Ini sekedar spoiler lah ya, biar kamu juga tertarik buat nonton kayak gitu. Pak Sapardi sendiri terlibat dari awal sampai akhir mungkin ya, karena beliau juga main juga di film itu sebagai salah satu tokoh juga, jadi si bapaknya, si Arwono, si yang diperankan oleh Adipati Dolken itu. Jadi memang, mungkin kalau menurutku nih, yang aku juga udah nonton gitu ya, bener sih, memang beberapa karya gitu ya, kayak misalkan puisi atau novel yang kemudian dialihwahanakan menjadi sebuah film kayak gitu ya, ada beberapa feel atau ada beberapa hal yang kemudian harus lebih istilahnya dilebay-lebaykan, atau ada yang kemudian harus dihilangkan karena memang susah untuk kemudian dijadikan sebuah scene film kayak gitu. Kayak misalkan contoh beberapa kali lah, kayak Ayat-Ayat Cinta gitu ya. Jujur dulu aku malah mungkin sama kayak kamu ya, aku nonton Ayat-Ayat Cinta pertama menangis, tapi menangisnya ini karena aku merasa kok kayak gini ya, kayak gitu. Maksudnya kayak ada sesuatu yang dihilangkan dari novelnya. Jadi imajinasi liarku terhadap novel ini tuh kayak kok kayak gini sih, kayak gitu loh. Terus kemudian ada lagi di Bumi Manusia kemarin, nonton nggak Bumi Manusia? Bumi Manusia yang Pram ya, yang alih wahana dari Pram kayak gitu kan, itu pun juga pasti banyak ini. Nonton nggak film Bumi Manusia? Gimana tuh, Jul? Kalau aku sendiri belum pernah nonton Bumi Manusia. Belum pernah nonton. Nah, makanya gantian sekarang cerita dong. Nah itu makanya. Jadi memang kayak gitu ya, beberapa novel atau karya sastra yang kemudian difilmkan memang kadang berujung kepada sedikit kekecewaan lah. Ya, kita bersyukur sih kemudian ada yang kemudian dunia perfilman ini menghargai karya tertentu yang kemudian akhirnya difilmkan kayak gitu. Nah, itu tadi ngomongin masalah kayak Ayat-Ayat Cinta, Bumi Manusia, dan Hujan Bulan Juni. Jadi ya biasanya kalau penikmat visual atau dia yang baca novelnya atau tulisannya terlebih dahulu, itu kita tuh biasanya cenderung akan menemukan sebuah kekecewaan kayak gitu. Apalagi kalau imajinasi kita tuh terlalu liar gitu ya, kayak misalkan berarti Fahri tuh orangnya yang kayak gini misalkan, Aisyah tuh yang kayak gini, si siapa namanya di Bumi Manusia tokohnya namanya siapa? Mingke ya? Oh ya, si Mingke tuh kayak gini, terus analis tuh kayak gini, Mingke tuh hidup di zaman seperti ini, latar belakang dan lain sebagainya. Apa yang kemudian di nilai-nilai yang ingin disampaikan di Bumi Manusia kayak gitu. Ya pada akhirnya kalau yang namanya film itu kan dia lebih akan mengejar rating ya.
kayak gitu. Gimana caranya kita si penonton ini dibuat untuk terhibur kayak gitu. Namanya juga entertainment kayak gitu. Jadi gimana caranya kita terhibur. Nah, terhibur pun kan menurutku akan apa ya, biasanya itu akan disesuaikan dengan zamannya kayak gitu. Kayak misalkan nih kayak dulu, ini kita agak bicara masalah film juga ya, walaupun aku juga belum terlalu familiar terhadap ilmu perfilman kayak gitu. Tapi ya kayak misalkan zaman dulu gitu ya, pas zaman Orba itu kayaknya film-film Indonesia tuh kebanyakan, mohon maaf ya, kebanyakan tentang jadi film-filmnya Dono dan Warkop dan lain sebagainya kan, yang ya perempuannya kayak gitulah. Maksudnya kalau misalkan nggak ada perempuan seksi di film-film itu tuh kayak mungkin nggak ada yang nonton kayak gitu. Nah terus mungkin tahun-tahun 2000-an sampai sebelum Danur lah, itu film-film horor pun juga kayak gitu kan. Maksudnya judulnya tuh aneh-aneh gitu, air terjun pengantin atau apa kayak gitu. Ya mungkin untuk menarik penonton juga gitu. Nah, terus kemudian ketika zamannya sekarang kan juga beberapa film Indonesia itu rata-rata lebih ke romance kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya yang ditonjolkan kisahnya adalah kisah romance kayak gitu, yang terkadang nilai-nilai dari novel atau cerpen itu yang sebenarnya ingin disampaikan, nah dia kemudian tidak tersampaikan dengan baik kayak gitu. Tapi ya bagaimanapun, sekali lagi saya bukannya bukannya anti gitu ya, enggak ya, aku juga bersyukur dan toh aku juga nonton kok kayak gitu. Tanya Cinta aku nonton, terus kemudian Bumi Manusia aku nonton, terus kemarin Hujan Bulan Juni aku nonton dan menikmati kayak gitu. Karena memang bagaimanapun bagi orang yang melankolis kayak aku, film-film berbau romance juga menarik kayak gitu. Tapi memang yang balik lagi ke bahasan kita tadi gitu, bahwa memang beberapa karya yang kemudian difilmkan ini kadang tidak sesuai dengan apa yang ingin digambarkan kayak gitu. Aku sepakat sih, Jurul. Jadi memang kalau misalnya kita ada bahasa kalau misalnya dialihwanakan ke film kayak gitu kan, artinya ada kepentingan lain juga ya yang ada di film tersebut kayak gitu kan. Nah, memang tidak seotentik si penulis itu ketika menuliskan dalam karya-karya yang bentuknya itu karya buku kayak gitu kan. Karena di buku itu penulis bisa benar-benar menjadi seorang penulis, tapi ketika misalnya dia difilmkan, di situ yang menjadi nomor satu itu bukan penulisnya tapi sutradaranya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di film itu kan ada praproduksi, produksi, pasca produksi kayak gitu kan. Nah, penulis itu cuma sampai ke praproduksi aja kayak gitu kan, sampai kemudian nanti disepakati mau seperti apa. Misalnya kayak perbedaan tokoh kalau nggak salah itu yang dokter di Ayat-Ayat Cinta kayak gitu kan, kalau nggak salah ya. Jadi di Dokter Ayat-Ayat Cinta itu, kalau di novel itu bagus loh, maksudnya dia sebagai orang yang baik loh, tapi ketika di filmnya itu bisa menjadi beda karakter kayak gitu. Karena apa? Karena ada kepentingan dari orang lain, karena penulis tidak menjadi otentik kayak gitu kan. Makanya kalau aku pribadi memang kalau ada film yang basisnya dari novel kayak gitu kan, aku lebih suka baca novelnya kayak gitu, karena memang di situ benar-benar otentik, tidak ada campur tangan orang lain. Tapi tidak ada yang salah gitu kan, tidak ada yang salah, karena ya dunia itu seperti puisi. Pak Sapardi pun juga seperti puisi yang dia selalu bisa memaklumi segala keburukan, memaklumi segala kesalahan, dan memaklumi segala yang ada kayak gitu kan, memaklumi. Jadi ya nggak ada yang salah sebenarnya, nggak ada yang salah. Bener. Itu zaman Orba banyak karya sastra yang dialihwahanakan seperti karya Ahmad Tohari, Mirawe dan Sumanjaya. Oh iya benar. Ahmad Tohari mungkin yang ronggeng Doku Paru kali ya. Mas siapa Mas? Jogja Hosplen tuh siapa Mas siapa? Nggak bener. Namanya Mas Hari. Oh Mas Hari, bener ya Mas ya. Tapi itu Mas Hari itu ronggeng Doku Paru yang pernah difilmkan. Terus Sumanjaya mungkin yang aku itu ya, yang pada akhirnya jadi film AADC itu ya.
Jaya. Nah, Mas Hari ini jangan dibilang Mas Hari, dia terlalu ini gondes dia. Aku udah gondes. Ya gondes ya. Iya benar-benar. Ini kayaknya kalau misalnya kita bahas soal Ahmad Tohari pun juga itu, ya semoga di next Fajrul dan Fajrul ya. Kita bahas. Okay. Kita balik lagi ke Sapardi lah. Kita balik lagi ke Sapardi karena memang waktunya juga gak lama Mas Fajrul dan ya tadi sekali lagi barangkali teman-teman di sini ada yang pengen disampaikan atau ditanyakan juga, nanti akan kita coba jawab kayak gitu. Balik lagi ke Sapardi tadi ya, kan kamu tadi udah ngomong ini salah satu keunikannya apa namanya Pak Sapardi kayak gitu. Jadi tadi apa kamu bilang beliau itu gimana, kritik sastra ya? Ya, di kritik sastranya. Ya, aku tadi mau ngomong apa ya? Aku lupa. Kamu terdistrak sama si Hari Gondes ini. Iya. Iya. Nah, aku mau apa ya? Aku jadi lupa sih. Kamu ngomong dulu aja. Iya. Ya ini gara-gara si Hari Gondes nih lama-lama. Mas Hari itu juga suka baca puisi. Itu si siapa? Ates itu karyanya, lali si Ates itu punya warna hijau. Ya, jadi kembali lagi ke Pak Sapardi ya, Jul ya. Jadi yang aku seneng banget dari Pak Sapardi itu jadi kritik-kritik sastranya. Aku kemarin ikut live-nya Pak Budi Dharma. Pak Budi Dharma itu live bareng sama GPU ya, bukan gosok pijat urut, ya kan, tapi Gramedia Pustaka Utama, bukan GPU yang lain. Ya, jadi GPU dia bilang kayak gini, bahwa kalau di zaman-zaman dahulu itu antara penyair atau si sastrawan dengan kritikus sastra, mereka itu berdampingan dulu. Artinya kritikus sastra itu ketika ada satu karya, itu kemudian dikomentari karya-karyanya. Apakah kemudian si karya ini sebenarnya layak publish atau tidak, atau kemudian wacana-wacananya itu sesuai dengan adat istiadat kebangsaan kita atau tidak, atau kemudian ini kurang apa, dan sebagainya. Ya gitu. Jadi dulu itu antara sastrawan dengan kritikus sastra dia berdempetan. Akhirnya apa? Kombinasi dari dua ini itu melahirkan karya sastra yang katakanlah karya sastra yang berkualitas kayak itu, Jul. Nah, kalau sekarang kita terdulu sama sastrawannya. Kenapa? Karena semua orang sekarang bisa nyastra kayak gitu. Katakanlah dulu itu orang nyastra itu ya harus nulis, kemudian minimal dia harus ngirim 5 puisi ke Kompas, baru kemudian setelah itu ditayangkan. Kalau sekarang kita bisa di sosial media. Nah, Pak Sapardi itu salah satu seorang kritikus sastra yang menurutku menjadi salah satu patron, menjadi salah satu eksponen atau penanda zaman kayak gitu. Aku pertama kali buku kritik sastranya Pak Sapardi aku bacakan yang Rendra tuh, yang Rendra .2 permainan makna. Di situ kalau nggak salah bukunya segini, aku lupa halamannya sampai berapa, tapi dia membahas karya sastrawan satu persatu kayak gitu loh. Misalnya nih, dia membahas soal Rendra. Rendra itu karya-karya topiknya itu seperti apa sih? Setelah itu Pak Sapardi itu, karena beliau ilmuwan, dia mengambil kesimpulan. Misalnya kayak gini, di salah satu kesimpulan Pak Sapardi tentang Rendra ini adalah orang yang sangat pandai membuat ilustrasi atau imajinasi. Kayak gitu. Kalau kita baca puisi-puisinya W.S. Rendra, kita itu akan membayangkan satu situasi dalam sebuah puisi. Misalnya di puisi Haima. Di Haima itu si Rendra seolah-olah sedang duduk atau sedang kepalanya sedang ada di pangkuan ibunya. Kemudian dia bercerita di situ. Kemudian di puisinya Rendra yang Sajak Sebatang Lisong, dia menggambarkan dia sebagai seorang mahasiswa ngomong soal kenegaraan kayak gitu kan. Kemudian setelah itu Pak Sapardi juga berkomentar bahwa puisi-puisinya Rendra itu menjadi satu genre puisi sendiri kayak gitu. Satu genre puisi sendiri namanya puisi narasi, kalau nggak salah namanya itu, aku agak lupa. Puisi narasi, dia itu panjang banget kalau nulis puisi. Nah, aku kok merasa bahwa sampai ke hari ini aku belum menemukan sastrawan yang bisa sampai menjabarkan seperti itu. Kayak gitu, sampai satu persatu. Yang kita kenal sebagai kritikus sastra itu kan kayak ada H.B. Jasin, kalau mungkin pernah dengar H.B. Jasin yang dia memperiodisasi sastra kayak gitu kan. Kemudian setelah itu Pak Budi Dharma juga bikin kritik-kritik sastra.
terus ada bukunya ATEU, ATTEEUW gitu kan, aku lupa bacanya harusnya kan, kayak gitu. Dan satu lagi Jrul, selain pewacanaan, Pak Sapardi juga seorang penerjemah. Oke, tambah keren lagi kan. Nah itu kalau nggak salah pertama kali nulis terjemahan karya dari Ernest Hemingway. Ernest Hemingway judulnya itu The Old Man and the Sea, kalau nggak kebalik, The Sea and the Old Man kalau nggak salah kayak gitu. Itu beliau menerjemahkan itu. Jadi ya saya bilang, ya kita harus bilang Bapak Sapardi itu ya sastrawan komplit, kayak gitu. Komplit semua ya. bisa maestro. Makanya kemarin aku juga nanya, sempet tahu langsung ya Mak Ndelewer ya, karena ya kita kehilangan kayak, ya memang kehilangan. Bener. Oke. Nah terus ini kan karena udah hampir mau 50 menit gitu ya, mungkin sebelum nanti kita, kalau ada pertanyaan dari teman-teman sih, apa yang kemudian sebenarnya Pak Sapardi ingin tinggalkan gitu untuk kita semua nih, dan menurutmu apa sih yang kemudian harus kita perjuangkan gitu untuk meneruskan semangat beliau, terutama saat berkarya, terutama untuk kemudian melestarikan karya sastra di Indonesia kayak gitu. Kalau aku merasa bahwa Pak Sapardi, tanpa kemudian beliau ingin meninggalkan apa, kita alhamdulillah sudah dikasih banyak sekali karya-karya dan peninggalan artefak kebahasaan yang sangat luar biasa banyaknya, kayak gitu. Sangat luar biasa banyaknya, karena beliau itu nulis dari puisi, dari novel, kemudian dia menulis kritik sastra, dia menuliskan terjemahan, beliau dosen, beliau ilmuwan dan sebagainya. Jadi Pak Sapardi sudah memberikan kita begitu banyak artefak yang bisa kita pelajari. Kita sangat bersyukur bahwa Pak Sapardi itu dia tokoh menulis, karena ada satu pepatah yang bilang scripta manen verba volant. Jadi scripta manen verba volant itu ketika kita menulis satu huruf dia akan abadi. Tapi verba volant, ketika kita ngomong seperti ini dia akan hilang seketika ketika kita itu mengatakannya, kayak gitu. Yang benar memang Pak Sapardi sudah abadi di Firdaus sana, tapi Pak Sapardi juga sudah abadi dalam benak hati kita dan dengan karya-karyanya, kayak gitu. Yang harus kita ilhami, kita pelajari dari Pak Sapardi adalah karya-karya yang berkualitas, berbudaya dan berbahasa Indonesia, Jrul. Karena beda sekali Pak Sapardi dengan sastrawan yang lainnya, apalagi sastrawan gaya baru sekarang. Novel, aku kok belum pernah melihat atau pernah baca bahwa Pak Sapardi itu membawa hal-hal yang sifatnya seksis dalam karya-karyanya. Yeah. Kok aku merasa belum pernah. Kalau misalnya ada yang pernah, tolong ingatkan saya lah kalau misalnya memang ada. Tapi saya sampai detik ini kok belum ada sastrawan kayak Pak Sapardi. Itu sastrawan yang santun, dia punya budaya dan beliaulah artefak kebahasaan Indonesia, kayak gitu. Karena sekarang orang berbahasa Indonesia seperti tidak legolilo, kayak gitu loh, berbahasa Indonesia. Padahal ya bahasa Indonesia itu ya bahasa yang mempersatukan kita semuanya. Kita menghilangkan Pak Sapardi sebagai sastrawan yang elegan, sastrawan yang sangat Indonesiaan. Beliau itu artefak bahasa Indonesia, artefak kebahasaan bangsa Indonesia. Dan Pak Sapardi, satu lagi Jrul yang mungkin kita harus ilhami dari Pak Sapardi. Tidak semua sastrawan itu harus miskin, tidak semua sastrawan itu harus seperti Hairil Anwar. Itu Pak Sapardi bilang seperti itu. Kalau prasyarat menjadi sastrawan adalah miskin dan tersiksa seperti Hairil Anwar, maka Pak Sapardi tidak akan dikatakan sebagai sastrawan, katanya. Karena beliau salah satu sastrawan yang mungkin dalam tanda kutip dia lahir dari kehidupan orang yang sudah berada sampai kemudian S3, kayak gitu. Artinya sastrawan itu nggak harus bajunya robek-robek, kakinya harus robek-robek, nggak harus seperti itu. Pak Sapardi adalah contoh.
Nah, mungkin karena ini waktunya juga udah hampir selesai, Jrul, aku minta izin ke awakmu, aku sempat bikin satu puisi sendiri yang itu terinspirasi dari Pak Sapardi Djoko Damono yang tak tulis dulu kalau nggak salah tahun 2017 dari puisi yang tadi, pada suatu hari nanti kayak gitu. Aku izin ya Jrul ya. Oke, bacain satu. Di ini dibacakan. Monggo Mas Fajrul. Mengapresiasi Pak Sapardi, semoga beliau juga tenang di sana. Matur nuwun Pak Sapardi. Yang terkasih, judulnya Yang Terkasih dan Yang Tak Pernah Tersisih. Bila mana aku pulang ke tanah kenangan, namamulah yang buru-buru aku sahutkan. Bersama darah dan segenggam nanah kerinduan, ku coba tapaki kembali memori masa lalu ketika kita terisak menyanyikan lagu sendu. Bila mana aku dipenjara dalam kegelisahan, suaramulah yang buru-buru aku serukan. Bersama bunga rampai pembiak rindu, ku coba rajut kembali lelucon-lelucon dulu yang nyaring kita bahakan seakan kita ada di akhir masa. Pak Sapardi, kau yang terkasih dan yang tak pernah tersisih. Jika kau adalah debu, maka aku akan rela memungutimu satu persatu. Jika engkau adalah angin, maka aku tak akan tega melepasmu dari pelukku walau satu. Jika engkau adalah api, maka aku tak akan letih menggenggammu meski pilu. Pak Sapardi, jika hari ini kita tidak bisa bertemu, semoga di sela-sela sajak ini dan selalu di sela-sela sajak ini masih ada engkau dalam aliran pembuluh rinduku. Untuk Pak Sapardi, puisi ini aku bikin 2017, tak bacakan di Bukit Tinggi ketika itu. Full itu dari Pak Sapardi, makanya tadi kan mirip-mirip ya kata-katanya. Iya. Mirip. Jadi, semoga beliau tenang dan semoga aku Fajrul A dan Fajrul B juga bisa ziarah ke Bogor sana lah, insya Allah. Amin. Terima kasih Jrul. Oke, wah luar biasa ini Mas Fajrul. Terima kasih. Aku gini ya, Jrul, mungkin pada akhirnya ya refleksi sedikit lah. Jadi memang sebenarnya SMB ini kan aku bikin tuh sebenarnya pertama aku nyari temen gitu ya, malam minggu gitu kan, karena hari Sabtu ini katanya juga salah satu hari raya rindu gitu. Jadi karena saya belum ada yang dirindui belum ada yang merindui jadi saya butuh temen gitu untuk kemudian berdiskusi kayak gitu. Dan ini alhamdulillah udah hari kelima dan sepertinya ya sangat-sangat nyaman gitu Jrul kalau misalkan kita berbicara masalah sastra, karena kan juga kayaknya udah mulai sedikit gitu ya bahasan atau diskusi tentang sastra. Apalagi kalau saya sendiri ya, walaupun SMA saya IPA, kemudian di FK pas kuliah, tapi sampai dengan sekarang alhamdulillah masih suka sekali dengan sastra, karya-karya anak bangsa kayak gitu, kayak beberapa novel Mas Pram saya juga baca, terus kemudian yang sekarang mungkin ada Habibur Rahman El-Shirazi dan lain sebagainya kayak gitu. Dan mungkin kita harus lanjutkan nih untuk Fajrul dan Fajrul ini kayak gitu. Jadi insya Allah nanti gini aja nih, saya mungkin mumpung ada yang melihat walaupun 7 orang ya, insya Allah nanti setiap awal pekan tiap bulan lah, jadi jadwalnya Fajrul dan Fajrul. Karena memang kalau untuk di minggu-minggu selanjutnya kan, jadi di series kemerdekaan ini aku pribadi sudah ada timeline kayak gitu ya, kayak minggu depan yang bahas nasionalisme, terus minggu depannya lagi bedah buku When China Ruled the World, dan minggu depan atau pas terakhirnya itu kayak kita lebih ke bahasan-bahasan yang lebih reflektif dan aplikatif gitu. Oke, mungkin gitu Mas Fajrul. Terima kasih. Mungkin sebelum kita akhiri, marilah kita merenung sejenak, kita bacakan Al-Fatihah khusus untuk beliau yang Sapardi. Semoga beliau bahagia di sana dan semoga
karena yang fana adalah waktu dan kita abadi, kita bisa ketemu lagi dengan beliau, ngopi-ngopi sama beliau suatu hari nanti. Al-Fatihah. Oke, terima kasih Mas Fajrul, karena ini udah pukul 5.08 gitu ya. Nanti kita Iya, sambung siap, lagi. mantap banget. Insya Allah di pertemuan Aku juga mantap banget ya, udah Dan teman-teman boleh difasilitasi banget nih ngobrol. nanti usul Fajrul selanjutnya bahas apa. Walaupun kita sendiri berdua insya Allah udah ada tema yang ingin kita bahas. Oke. Terima kasih. Selamat malam Sobat Muda. Semoga senantiasa berbahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.